Amin. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah secara online dimanapun kita berada tempat yang sama. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk kita bertemu Tuhan, untuk kita dapat kembali masuk dalam hadirat Tuhan tempat ini. Mari kita persiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Seberapapun Tuhan yang kita hadir tempat ini, tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bersama untuk kita satu dalam doa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Selama seminggu ini Tuhan ada dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kami yang sudah tiba tempat ini dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Bersama-sama Tuhan, bersatu hati Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan setiap kami Tuhan, Engkau yang kuduskan Tuhan, Engkau yang melayakkan Tuhan setiap pujian sembah kami Tuhan. Dan kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan boleh menyukakan nama Engkau tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan untuk setiap jemaat yang belum hadir tempat ini Tuhan. Kau berkati Tuhan perjalanan mereka menuju tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu Yesus. Hanya Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Hanya Kau yang termulia Tuhan. Tiada Allah selain Engkau Tuhan di tempat ini Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita, mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau bermulia Tuhan. Kau yang terindah Tuhan, kami menyembah-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Engkau, hanya Kau yang layak diagungkan Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, hormat kemuliaan bagi-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami agungkan Engkau. Glory, glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus. Tinggikan diri-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang termulia. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis Tuhan, yang termanis di dalam hidup.
Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiadalah seperti Engkau Tuhan, yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luda tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Tuhan, mari agungkan Tuhan, mari sembah, tinggikan nama-Nya. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Kau yang kami sembah. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan, hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami agungkan nama-Mu. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu Tuhan. Hati kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami berserah. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah hadirat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada-Mu ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian,
diberi kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan, buat hadirat-Mu Tuhan yang memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan lebih lagi bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap kami hadir tempat ini Tuhan, boleh dilawat semua tanpa terkecuali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita sambut Tuhan kita, Raja di atas segala Raja, Yesus kita. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bersama untuk kita berdiri, bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, penopang kita, guru batu kita, amin. Haleluya, Engkaulah kuat kami Bapa. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah gunung batu kami Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Kau bersama kami Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Sebab tak goyah keyakinanku Tuhan, takkan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, keyakinanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sebab takkan goyah keyakinanku, takkan goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kemenanganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kemenanganku. Haleluya. Allah adalah sumber kemenangan kita, amin. Haleluya. Biarlah kita semua tidak jemu-jemu untuk melakukan pekerjaan Tuhan tempat ini. Amin. Bila roh kita semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, mari lebih lagi bersemangat dalam melayani Tuhan. Haleluya.
ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyanyal, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Biar roh kita senantiasa sampai Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami percaya Tuhan, ini waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami, Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Kau genapi Tuhan setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami, Yesus. Ini waktu-Mu Roh Kudus, biarlah Kau yang bekerja Tuhan sepenuhnya atas hidup kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya Tuhan, bila rohmu berkarya, hati yang lembut dilembutkan, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu menahannya. Kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dengan segenap hati kita nyatakan, bila rohmu bekerja, tak ada yang menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka.
berkarya, berkarya. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Di waktu-Mu ya Roh Kudus, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktu dan tempat sampai, silakan untuk hamba-Mu. Waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktu-Mu Roh Kudus, amin, haleluya, haleluya. setiap hati yang Engkau hadir, haus akan-Mu. Engkau hadir di tempat ini. Ku lakukan Terima kasih kehadiran-Mu Roh yang Kudus. mustahil Terima kasih kehadiran-Mu Roh Kudus. setiap Menjamah hari, setiap hati kami, bergerak memenuhi setiap hati kami Tuhan, ilahi. memberkati setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus pada pagi hari ini. Hamba-Mu nyala di dalam tangan-Mu. Pakai lidah, bibir, hati, pikiran, roh, jiwa kami sepenuhnya kami taruh di tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu. Engkau yang bekerja di tengah kami. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa. Engkau yang membebat setiap hati Tuhan. Engkau yang memberi jawaban setiap kebutuhan. Engkau memberi jawaban setiap pertanyaan. Karena Engkau ada jawaban dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, tidak ada saudara-saudara kami yang datang pulang dengan kecewa. Tetapi Tuhan, Engkau memuaskan jiwa mereka semua. Engkau memberikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Sehingga di tengah dunia yang gelap ini, terang-Mu terus bercahaya di dalam setiap hati kami, menuntun kami, menerangi jalan kami, sehingga kami terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan pagi hari ini kami boleh berada di hadirat-Mu untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom.
Kok tidak ada suara itu? Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali pada pagi hari ini telah memasuki bulan November, minggu yang kedua. Puji Tuhan. Sebentar lagi minggu ketiga, minggu keempat, sudah lalu Desember lagi. Seakan-akan Januari baru kemarin, waktu begitu cepat, sehingga kita selalu harus hidup dengan bijaksana, menggunakan dan mengerti waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, ya. Kairos itu waktunya Tuhan. Jadi kadang kita pengen sesuatu menurut waktu kita, tapi kadang waktu kita itu bukan waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik, tepat untuk kita semua. Puji Tuhan. Sehat Bapak Ibu? Sehat saya? Amin, haleluya. Wonten Sukarno, puji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus selalu siap bersukacita, karena sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kekuatan sukacita yang dari dalam ini yang mampu mengatasi apa yang ada di luar kita. Mungkin di luar kita enggak enak, di luar kita enggak nyaman. Tetapi selama ada sukacita yang dari Roh Tuhan, segala kenyamanan akan dilenyapkan oleh sukacita yang dari dalam hati kita. Sehingga kita bisa bersukacita sekalipun di tengah badai kehidupan. Bisa tersenyum sekalipun kantong kita kosong, ya. Puji Tuhan. Bisa tersenyum sekalipun dagangannya rugi, enggak apa-apa. Karena ada sukacita dari hati kita yang memberikan kekuatan kepada kita. Hari ini rugi, tapi kita punya pengharapan besok Tuhan pasti memberi yang lebih baik dari apa yang kita alami pada hari ini. Puji Tuhan. Dan tema kita untuk minggu kedua ini adalah bertekun dalam berbuat baik meski hasilnya tidak langsung terlihat. Monggo, puji Tuhan. Ya. Jadi subtema untuk minggu yang kedua adalah bertekun dalam berbuat baik meski hasilnya tidak langsung terlihat. Puji Tuhan. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bertekun dalam berbuat baik meski hasilnya tidak langsung terlihat. Ayatnya kita baca, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Monggo. Galatia 6 ayat 9. Tampilkan supaya kita bisa baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, 1, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Puji Tuhan. Dalam bulan ini Bapak Ibu, kita dibawa melalui firman Allah yang menjadi tema kita di dalam kehidupan kita, supaya dikatakan di sini jangan jemu-jemu berbuat baik. Ojo bosen-bosen napa? Melakukan menabur kabecikan. Ojo bosen-bosen nandur kabecikan. Niki jawabinipun ngaten. Sekali lagi, ojo bosen-bosen nandur kabecikan.
becikan. Ya. Karena kalau sudah tiba waktunya, kita akan apa Bapak Ibu? Kita badhe ngunduh. Ya. Kita badhe ngunduh. Ya. Bila sudah tiba waktunya, waktu siapa? Waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Itu adalah kairos. Jadi waktu itu yang menentukan siapa saudaraku? Tuhan. Nah awak dhewe wektune senengane ndang gelis gitu ya. Apa-apa ndang gage, apa-apa ndang gelis begitu. Tapi Tuhan punya waktu dan yakinlah bahwa waktunya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pasti tepat saudaraku. Walaupun kadang kita pikir sudah terlambat. Tapi menurut Tuhan tidak akan pernah terlambat. Jadi jangan bosan-bosan, jangan jemu-jemu. Ya, berbuat baik, menabur kebaikan. Karena pada waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Klik yang 2, puji Tuhan. Dari firman Allah yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan ingin membangun satu umat yang rajin dan setia untuk berbuat baik. Ya. Ojo bosen-bosen. Artinya Tuhan ingin membangun satu umat yang tidak bosenan. Ya. Yang tidak bosenan. Tetapi dia akan terus setia, rajin, ya, selalu untuk berbuat baik, saudara-saudaraku. Jadi Tuhan mau membangun satu umat yang bukan rajin berbuat jahat, bukan saudaraku. Bukan yang rajin damel priyolo, mboten pordere. Tetapi kita semua dikehendaki oleh Tuhan, kita dibangun oleh Allah, kehidupan kita dibangun melalui firman Allah, agar tercipta dalam kehidupan kita, menjadi satu komunitas, menjadi satu pribadi yang siap sedia setiap waktu untuk berbuat apa? Baik. Ya. Jangan sampai kita gawe Allah. Ya. Harus selalu berbuat baik. Ya. Dan di dalam kita berbuat baik, Alkitab katakan akan menuai. Menuainya kapan? Pada waktunya Tuhan menentukan saat untuk kita menuai. Sehingga untuk kita menunggu, untuk menanti waktunya Tuhan, disinilah hal yang sangat penting dituntut dari dalam kehidupan kita, agar kita setia, agar kita sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Coba kita baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya. Firman Allah melalui Yakobus ini menggambarkan, mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai hati yang sabar, agar kita memiliki kesetiaan, karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai, tetapi nunggu waktunya. Tidak bisa kita hari ini nabur, besok terus nuai, saudaraku. Ya, kita nandur hari ini, mungkin besok urung tukul, ya, mungkin 3 hari lagi baru tumbuh. Lalu ya, kalau padi ada perlu waktu 3 bulan baru bisa menuai. Artinya kita harus bersabar, nggak bisa kita mau nih sakjek saknyet, saiki dicebloke. Sesuk tunggu, itu lampu Aladin, saudaraku. Ya, nek ceritanya nggon lampu Aladin kah yo njaluk sego bandeng, kludik, sego bandeng metu, saudaraku. Ya, tapi Tuhan bukan lampu Aladin. Tuhan memberkati kita. Dalam memberkati ini ada proses untuk membangun kehidupan kita. Jadi berkat yang Allah sediakan untuk kita menunggu, itu Allah membangun karakter kita. Ben sabar, ben setia, ya.
ben tegen, ben teges, ya. Biar jadi tambah kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar menuai untuk senang, bukan saudaraku. Tetapi Tuhan dari dua sisi adalah yang satu dia memberkati, kita menunggu berkat, satu sisi Allah bekerja, karakter kita dibangun. Ya. Sehingga semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Berkat yang Allah berikan membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin kelet karo Gusti. Ya, bukan berkat Allah malah membuat kita lari dari hadapan Tuhan, bukan saudaraku. Sekarang di gambarannya dengan jelas seperti petani, ya. Petani harus sabar, bar nandur, wayahe matun ya matun, wayahe napa niku ngerabuk ya ngerabuk, dia mengerjakan, dia melakukan, ya. Ya, dengan sabar, ya. Ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita harus hidup di dalam kita mengiring Tuhan, ya. Di dalam kita menanti-nanti berkat-berkat Allah, panen-panenan dalam hidup kita. Di situ Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk membuat kita semakin setia, ya, semakin sabar, puji Tuhan, sabar dan setia, puji Tuhan. Bangsa Israel harusnya dari tanah Mesir ke tanah Kanaan hanya 40 hari, saudaraku. Loh, dari Mesir ke Kanaan tuh 40 hari, tekan saudaraku. Ini kok mubeng-mubeng 40 tahun loh saudaraku. Jadi 40 dino wis tekan saudaraku. Ini kok nganti 40 tahun. Ya. Karena Allah ingin membangun bangsa ini supaya masuk di tanah Kanaan, mereka mempunyai karakter yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Ternyata 40 hari tidak cukup. 40 hari isinya mau memberontak, isinya mau ngomel, isinya mau dan segala tidak terima dan lain sebagainya, sehingga berkepanjangan. Maka Tuhan berkata, aku biarkan engkau melewati padang gurun sampai 40 tahun. Ya. Aku biarkan engkau enggak ada makanan. Aku biarkan engkau enggak ada minuman. Aku biarkan engkau enggak ada daging. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya aku orang gencet kowe. Aku orang idek-idek kowe. Tidak. Ya. Tetapi aku ingin menemukan di dalam hatimu. Ya. Iso enggak engkau merendahkan diri di hadapanku? Bisa enggak engkau tetap setia? Bisa enggak engkau tetap berharap kepadaku? Bisa enggak engkau tetap lekat kepadaku? Ya, jadi perjalanan di dalam ujian di padang belantara ini, kekeringan dan sebagainya dipakai oleh Tuhan untuk menguji hati mereka. Tresno karo Gusti apa ora? Demikian dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita tidak ketemu sing enak tok. Kadang yang enggak enak, sok akeh sing ra enak, saudaraku. Itu bukankah Tuhan tidak cinta kita, tapi Tuhan ingin melalui hal yang sedemikian itu memproses hidup kita. Tresno karo Gusti tenan apa ora? Cinta karo Tuhan tenan apa ora? Oh, ternyata dibanting-banting, digeblek-geblekke kaya boneka dakocan to ya. Rupane jenggelek meneh, kan begitu. Ya toh, itu hidup orang Kristen harus seperti itu. Dakocan sing ngisore bandulan ngadeg nah di wih tak di mana neculke yo jenggelek meneh. Orang Kristen harus seperti itu, saudaraku. Ya. Ya di keplek-keplek nih. Gondelan karo Gusti. Mungkin jatuh enggak akan tergeletak. Mampu berdiri lagi. Ya. Hari ini rugi. Ya. Untung rakyat nasi DC payu, begitu wong Jawa mesti untungnya, saudaraku, ya. Wah, iki rugi, sakmene ora entek. Ya ning ijek ana sing seprapat ya payu, untung ijek enek payune. Lha begitu wong Jawa mesti untungnya seperti begitu, saudaraku. Wong tiba gede brus ngono, surai babak bundas, untung tanganku ora ceklek. Lah ijek enek untungnya, saudaraku. Ya. Jadi segala tantangan kehidupan tidak boleh menghentikan kita untuk terus menabur kebaikan. Amin. Apapun rintangan, apapun halangannya, Tuhan mau jangan bosan, harus terus melakukan
yang baik, ngerjakan yang baik. Nanti waktunya mesti tukul. Wong nandur jagung mesti tukul pelem, saudaraku. Bener? Bener mboten? Wong nandur jagung tukul pelem mboten. Nandur jagung mesti tumbuhnya jagung, ya. Nah, nandur napa? Pari yo tukule pari beras, ya. Nandur utang tukule padu, bukan. Nandur utang tukule padu, enggak, saudaraku, ya. Jangan kita tanduk, kita tabur, ya. Itu pasti akan kita tuai. Saudara menabur kasih, saudara akan menuai kasih di dalam hidup saudara, ya. Saudara menabur iman, saudara akan menuai iman saudara akan bertumbuh makin kuat, saudaraku. Saudara menabur dalam pengharapan, saudara akan menuai dari pengharapan saudara akan menjadi kenyataan di dalam hidup saudara. Sebab itu Alkitab katakan, ojo bosen-bosen, ayo terus nabur, bersabar, setia. Digambarkan seperti petani, artinya petani itu ora sak dek sak nyelek, ora saiki diceblone terus tukul dari gede terus ngetokne pelem gitu, peloke dipendem terus tukul gede, wah gede-gede, ndak ada, saudaraku. Nunggu waktunya Tuhan, nunggu kairosnya Tuhan, ya. Jadi dari segala tantangan kehidupan, rintangan, halangan yang ada di hadapan kita, itu dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita, untuk mengajar kita supaya kita tambah apa? Setia. Supaya kita jadi tambah sabar, ya, tambah setia. Sehingga di dalam kehidupan kita, ya, kalau kita menghadapi sesuatu yang kita rindukan sekarang belum, jangan gampang mutung, ya, jangan gampang putus asa, jangan gampang ngelukro. Tapi justru dengan seperti itu pengharapan kita harus dikuatkan, saudaraku. Harus berharap sesuk ijik ono dino, sesuk ijik ono Gusti. Itu yang harus menjadikan kita klik. Ya. Jadi kita harus sabar menanti kairosnya Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Kita baca 1-3. Jemu, kejenuhan adalah musuh kesetiaan. Ya. Ya. Jadi dalam hidup ini manusia memang ya mempunyai itu tadi. Manusia yang sudah manusia adamik itu sifat bosan itu mesti ada di dalam hidup ini. Nah, ini yang harus dikalahkan, saudaraku. Bosan, saudaraku. Ya. Bosan karo bojone, aja, ya. Karo bojone bosan, ya. Demben halus mulus saiki nyelot keribut, bosan ora entuk, saudaraku, ya. Bosan urip ya ora entuk. Bosan mangan ya ora entuk, saudaraku, ndak boleh bosan, saudaraku, ya. Ya, manusia memang bosenan. Contoh, saiki tuku motor, wah merek apa namanya sing metu paling keren, sing model paling terakhir, ya. Itu kan paling-paling lagi anyar didemokno kan, setuju kan begitu ya. Nah ini menungso begitu, anyar gitu, ya. Kebentuk ini, wah begitu. Tapi coba ngos limang sasi, 6 sasi, sudah biasa. Dan kadang-kadang metu sing anyar meneh, dia sudah bosan. Ini sifat manusia seperti itu. Maka itu bosan adalah musuh kesetiaan, saudaraku. Kalau kita sudah bosan, kesetiaan kita pasti hilang, saudaraku. Nek kowe bosan karo Gusti, ya kesetiaane karo Gusti hilang, saudaraku. Bahaya, saudaraku. Sebab dikatakan di sini, jemu, kejenuhan adalah musuh kesetiaan. Sebab itu janganlah jemu. Jemu untuk apa? Untuk berbuat baik, jangan sampai bosan, ya. Dan mengapa jemu? Mengapa jenuh? Biasanya kejemuan ini hasil daripada sesuatu yang apa namanya, kita tidak mendapat sesuatu yang kita harapkan, biasanya begitu, ya. Jadi kejenuhan ini selalu berbicara tentang
keinginan manusia itu sendiri, waktunya manusia itu sendiri. Di apik malah ora terima kasih. Ya. Petuk malah melerok, ya. Itu kan kecewa diri kita ya. Karena kita berharap nah kita berbuat baik langsung untuk baik dari orang itu. Ini manusiawi, saudaraku, ini manusiawi. Ya. Ya. Kebaikannya selalu ingin supaya ndanggelis untuk jawaban, ndanggelis untuk buah, ndanggelis untuk hasil. Ya. Ya. Bar ngekei pengene ndang, wah matur nuwun kowe hebat ya, wah kowe ya, itu. Kadang kita kebaikan kita pengen kita ini dipuji dan lain sebagainya. Selama datang dari ego kita ya, selama sesuatu yang kita harapkan datang dari ego kita, kita akan kecewa. Dan setelah kecewa, kita akan jenuh, akan bosan, males, sopo. Digawe ngene malah ora trimo, marah dianggap cari muka, alah, dianggap apalagi pencitraan, alah, tiwas ngene dianggap pencitraan. Ya. Kami dulu pernah bosan, saudaraku. Ya. Kalau ada orang ya, kalau ada mbah-mboten ngumpulke pendeta, terus disangoni, itu kami paling pertama kali sama Om Polim, sama almarhum Papa, ya, itu, ya. Karena pada waktu itu almarhum dikasih uang sama bukan mertua, ibu angkatnya dikasih uang. Iki nggo kowe, iki nggo kegiatan, ya. Jadi pada waktu itu dikasih uang ibu angkatnya untuk kegiatan dan untuk hidup. Ya, yang kegiatan ini bisa untuk nginjil, bisa untuk kemana, bisa untuk pelayanan. Dia yang diberi. Itu kami sama almarhum papahnya Om Musi, Om Polim, Om ngene iki, mesakne kanca-kanca do uripe rada kene, ya yus, bagi-bagi saudaraku. Ya sudah kita bagi. Pada waktu itu $100 itu dibagi wong 10, ya. Ya. Ini uangnya siapa? Uangnya istri saya kan. Yang dikasih dia untuk kegiatan apa saja. Tapi sekarang karena dengan teman-teman kasihan ya dibagi-bagi. Ya. Bagi-bagi. Berarti dia menerima ini satu seperti pemberian kan begitu. Ya. Ya akhirnya yang datang tuh 40, saudaraku. Sing 40 ditejek podo, saudaraku. Ditejek ya tetap 1, saudaraku. Ya akhirnya saya sama Om Polin, piye Om nek ngene iki? Ya wis dibagi-bagi kabeh ben rata gitu, bagi-bagi. Jadi enggak 10-10 toh, saudaraku. Enggak 10-10. Jadi berapa? Ada 5.000, ada dan lain sebagainya, tapi semua yang datang dapat. Lah, orang-orang yang tadi dapat 10 itu nesu, saudaraku. Karena itu merasa haknya. Ini jane haknya apa tuh? Bukan, kan enggak kan? Kan ini punyanya dia, dibagikan pokoknya yang penting untuk pelayanan gitu. Nah, ini orang-orang ini ono sing enggak seneng, wah kok untuk sakmene dan sebagainya. Lalu ada sing nyelenong. Di reuni Tawangmangu itu dia bilang, saya ngurupsi jane wong siji 10, dadi wong 40 entuk pira? 400. Sing dibageke mung 10, saudaraku. Aku terus mutung. Mutung sama istri saya mutung. Oh, susah bagi-baginan. Wong dibagi ora bersyukur, ora berterima kasih, malah begitulah. Itu namanya kalau nurut apa nafsu kita, ego kita, apa yang kita lakukan. Jadi aku sudah kalah, saudaraku. Berhenti itu sudah kalah, saudaraku. Ya, tapi akhirnya saya bikin kegiatan, ada sekolah Alkitab, ada training, ada macam-macam. Yang penting uang itu untuk kegiatan, untuk pelayanan, saudaraku. Itu yang kami katakan, kita sering kalau melakukan tidak, ya
tidak sesuai dengan yang kita inginkan, suwe-suwe bosan. Oh, ngomong mah dikira pencitraan, ini dikira ada udang di balik batu, wah ada macam-macam saudaraku. Lalu kalau kita dengar seperti ini, kalau kita hanya berdiri atas ego kita, jenuh, bosan. Ya. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mendidik kita, ojo bosan-bosan, harus terus, jangan jemu, terus berbuat baik. Mungkin kamu tidak diucapkan terima kasih, kamu nggak direken, enggak apa-apa. Kamu tunggu waktu nih, ya. Noah itu bukan dia yang memberi penuaian, dia yang memberi penuaian. Amin, saudaraku, dia memberi penuaian. Sehingga di tengah kejenuhan, di tengah kadang kekecewaan, di tengah rasa seperti sia-sia, nggak ada artinya, justru di situ sebagai anak Tuhan kita harus terus tetap memandang kepada Tuhan, saudaraku. Nah, kita memandang keadaan, kita akan jatuh, kita akan akan mandek, kita akan bosan, kita akan sudah tidak akan melakukan lagi. Tetapi kalau kita memandang kepada Tuhan, Rom 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di tengah kejenuhan, obatnya, penawarnya, kita harus memandang kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah berharap memberi untuk beroleh imbalan. Jangan pernah berharap melakukan kebaikan nanti dibalas pada waktunya oleh orang tersebut. Jangan. Kalau itu yang ada di dalam diri kita, kita akan kecewa. Tetapi pengharapan kita menabur berkebaikan tanpa kita mengharapkan apapun daripada orang yang kita bikin baik. Tetapi pengharapan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan mampu bukan hanya berbuat baik, tapi mampu yang tidak baik, Tuhan mengubah menjadi baik. Apapun yang kita hadapi, Tuhan mampu mengubah untuk kebaikan dan berkat dalam hidup kita. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Nah, disinilah obat untuk menghadapi kejenuhan. Jangan sampai jenuh, saudaraku. Ya, jenuh. Ya, kita tidak akan jenuh kalau kita motivasi dari diri kita buat semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam keadaan, ya, puji Tuhan. Dan kita harus tahu, berikutnya adalah kenapa kita harus memandang kepada Tuhan? Karena kairosnya Tuhan itu yang terbaik. Ya, kairosnya Tuhan yang terbaik. Ya, dalam Injil Yohanes kita baca Yohanes pasal 2 3 sampai 5. Puji Tuhan, 1 2 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kebutuhan mendesak. Kebutuhan untuk hari itu. Ya, ini wong pesta. Pesta itu zaman orang Yahudi, tanda pesta besar itu minum anggur. Anggurnya makin enak, itu makin jempolan. Ya. Nah, di sini ternyata tanda kebesaran pesta itu entek, saudaraku. Anggurnya entek. Nek basa Jawane lingsem, gawe isin, digawe suguhane kurang. Ya, itu isin. Ya.
Sehingga dengan demikian ibu Yesus melihat situasi seperti itu, tergeraklah hatinya. Dia lapor, teh anggurnya habis. Ya. Tapi jawab Yesus, apa mana ibu? Saatku belum sampai. Ya. Ya. Ibu Yesus minta ya supaya menolong mereka. Tapi Yesus berkata, saatku belum sampai. Ya. Tapi seorang ibu yang memiliki iman, seorang ibu yang mengerti siapa yang dilahirkan itu, dia adalah firman yang hidup, yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Maka dia dengan imannya langsung berkata, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Kenapa Ibu Yesus berani berkata sedemikian dengan iman? Karena kebutuhan ini mendesak. Ora iso ditunda no, wis anggur entek ditutupne seminggu meneh kok engko lagi jagongan meneh kan ndak saudaraku. Kan ya hari itu harus dipenuhi, kebutuhan harus dipenuhi saudaraku. Hari itu. Ya. Ya. Walaupun hari itu Yesus berkata waktuku belum sampai. Ya. Tapi oleh karena belas kasihan Allah kepada yang telah diciptakannya, maka waktunya pun juga datang. Walaupun harus dibayar dengan iman, dibayar dengan iman saudaraku, dibayar dengan iman. Imannya apa? Apa yang dia katakan, kamu harus melakukan. Dia bilang kepada pelayan-pelayan. Ya. Dan ternyata setelah itu Yesus berkata kepada mereka, ambil itu tempat cucian air, ya, lalu diisi air, nurut. Pada isi air cedok. Sudah jadi anggur, bahkan anggur lebih enak dari yang telah disuguhkan. Sampai biasanya wong digawe kuwi sing enak ditokne sik. Ya, anggur sing enak ditokne sik. Engko nek wis enak metu kabeh, wonge do mendem, wis tela-telo, dikai banyu gendong kok ya ora ngerti kan begitu. Ya toh, ya padha wae tan. Oh, nek jagongan kentekan gitu kan. Sing entuk enak-enak entuk ya sing mburi kayak tahu ora apa-apa kan begitu ya. Tapi enggak, ternyata kok ini yang terakhir malah lebih enak. Ya. Ternyata tidaklah rugi menunggu kairosnya Tuhan. Karena pada saat kairosnya Tuhan dinyatakan, mereka akan mengalami lebih baik daripada apa yang telah mereka alami. Hidup saudara akan lebih baik pada saat saudara menaruhkan hidup saudara di kairosnya Tuhan. Tuhan kula badhe nderek paduka gulung sembrong. Susah, senang, mau ikut Tuhan. Aku telah alami 78 tahun, paling tidak 50 tahun mengikut Tuhan. Bukan hari yang sebentar, bukan yang enak tok kami alami, banyak yang tidak enak, saudara-saudara. Tetapi kalau sampai hari ini berdiri, karena aku tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupku pasti baik. Hari ini belum, besok pasti dilakukan oleh Tuhan. Ya. Jika hari ini saya boleh berkata, kalau waktunya datang kamu akan menuai. Ya. Akhir hidup saya, kami adalah penuaian saudaraku. Saya menuai dari kebaikan istriku, menuai dari kebaikan-kebaikan yang sudah ditaburkan dahulu saudaraku. Walaupun kita tidak berharap. Ya. Tetapi hari ini saya menikmati hidup saya, menuai. Kamu akan menuai. Saya menuai saudaraku. Menuai dari apa yang telah kami tabur. Dan yang kami tuai bukan datang dari yang kami tolong saudaraku, bukan saudaraku. Bukan, jangan pernah berharap orang yang saudara tolong, saudara akan ditolong lagi. Jangan, itu nanti namanya bukan
bukan menabur dengan hati yang tulus, saudaraku. Jangan pernah berharap dapat timbal balik, jangan berharap dapat. Dan enggak, saudaraku. Hari ini Anda dapat berkat orang-orang yang mungkin baru saya kenal, saudaraku. Bukan dari orang-orang yang dulu sudah kami tolong, enggak, saudaraku. Ya, yang kami tolong sekarang ada yang rumahnya tingkat 2 sampai 4 biji, saudaraku. Nah, kemarin jadi ditawani, saudaraku, ada 1 kosong, tingkat 2, kamarin dhuwur 3, ngisor 2. Sakon tunggu neng kono iki lho, aku dadi tukang kebon neng kono, aku turu ijen omah gede sakmono. Ndak mungkin toh, saudaraku, saya di situ enggak ngresiki, betul enggak? Yo, enggak mungkin loh saya dikai, artinya dikon suruh tinggal di situ enggak gratisan, tapi ora nyapu, ora resik-resik kan enggak mungkin, saudaraku. Yo mesti nampil yo ngoblak-oblak sakmono akeh yo. Tenagaku yo malah entek di situ. Saya cukup 2 kamar, 1 ya ruang tamu seperti yang sekarang ini cukup bagi saya bisa berkebun, saudaraku. Dan hari ini saya menikmati menuai apa yang sudah ditabur istriku dulu, saudaraku. Ya, menuai. Bapak Ibu juga pasti menuai, amin. Menuai dari apa yang saudara kerjakan, dan penuai itu bukan mesti dikai uang, tidak, saudaraku. Tuhan bekerja memberkati yang dikerjakan oleh tangan saudara. Jadi karena kebutuhannya itu mendesak saat itu, maka walaupun tadinya waktuku belum sampai, tapi akhirnya pun waktunya Tuhan datang. Mereka yang mengalami kesusahan tertolong oleh karena kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk menyatakan pertolongannya kepada mereka. Ya. Contoh yang kedua, Lazarus sakit. Tapi Yesus masih apa? Masih malah datang ke sana, malah ijek mampir-mampir, saudaraku. Mampir-mampir sampai Lazarus meninggal. Nah, nek menurut kairosnya manusia, ya wis terlambat kan. Wong nganti mati, nek menungso kan wis mati, sudah terlambat itu di dalam Injil Yohanes itu, ya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 14 sampai 15, ya. Malah Tuhan Yesus berkata apa? Renungan hari apa itu saya kajikan di situ. Apa? Lazarus mati. Tapi bersyukur. Aku ra nang kono lho, coba enak ndak, saudaraku. Lho, mongko diharapkan Yesus ini menolong, menyembuhkan. Tapi malah ngomongnya malah Lazarus iki ora mung lara, saiki wis mati. Nek bersyukur aku ora nang kono ya. Aku ora nang kono kan nyeleneh, saudaraku. Karena seakan-akan wis mati ya kan begitu. Ya, aku ora nang kono. Tapi untung diembel-embeli. Embel-embel apa? Dengan begitu kamu bisa belajar percaya. Ya. Maunya mau percaya Yesus penyembuh. Yesus percaya menyembuhkan orang sakit, orang timpang, berjalan, orang tuli, mendengar. Hanya itu, saudaraku. Ya. Tapi ternyata Yesus tidak hanya menyembuhkan, tapi dia mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Sekalipun sudah mati, percaya akan Allah yang mati pun dihidupkan. Lah inilah tingkatan imannya, saudaraku. Ya. Kowe ben belajar percaya. Ya. Jadi aku ora mung iso maraske wong lara. Ya, kanggomu terlambat, wis mati kan terlambat, wis selesai, wis mati, wis jenazah. Jadi jenazah itu jenate sah jenatan gitu. Matek, saudaraku. Ya. Bagi yang Maria Marta ya wis sudah selesai pun mati. Maka waktu Yesus di sana, pokoknya ngendi? Sudah 4 hari sudah busuk ya, kan begitu. Menungso kan ngomong gitu, sudah busuk Tuhan, sudah busuk. Ya. Tapi Yesus berkata, sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara percaya, firman Allah akan menghidupi hidup saudara, menjadi berkat dalam hidup saudara. Hidup saudara, urip, ekonominya duripke, ya. Kerjaannya duripke oleh Tuhan, semua dihidupkan oleh Allah.
pada saat waktunya Tuhan, ya. Puji Tuhan. Jadi waktu itu Lazarus sudah mati, selesai. Tapi ternyata waktunya Tuhan. Walaupun mati, ijik urip. Jadi terlambat apa enggak, saudaraku? Enggak terlambat kan? Uji iso urip kan enggak terlambat, untuk Yesus enggak terlambat. Bagi kita terlambat. Ya. Saya pernah kontrak rumah. Hari ini janjian, yang punya rumah datang, saya harus bayar. Burung anak dite, wah bingung tapi saudaraku, ketir-ketir. Tuhan ini gimana, saya harus bayar hari ini, kok hari ini belum punya rumah, piye Tuhan. Ya, mungkin Tuhan mesem pada waktu itu. Tenan sing di omah teko. Wah ya rada glagepan ya. Pak nyuwun ngapunten, artane dereng enten niku. Pikirku, bukan begitu, kadang ketakutan kita kalau orang kan begitu. Santai mawon Pak Ishak. Mboten napa-napa. Kula njing bulan ngalep kula ajeng mriki melih ya, dari Semarang ke Solo. Iki kalau orang ke Solo, dari Semarang ke Solo kecilik kan, saya juga pikirnya kan seperti aku nesu-nesu kan. Ternyata santai mawon Pak Ishak lah. Tuhan lebih tahu saudaraku. Ora dikei wonge ya ora apa-apa saudaraku. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu saudaraku. Diterung enek jeblek ya iso disemayani, itu anugerah Tuhan. Karena apa? Waktu Tuhan itu tepat. Jadi nek iso ngerti wis mesti Tuhan itu tolong, itu atine damai saudaraku. Ning nek ora kemrungsung. Nek wis kemrungsung gelis tuwa. Ya nek wis gelis tuwa awake dadi ringkih. Ya. Monggo nderek Gusti pasrah sepenuh. Ada waktu Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Yang tidak baik pun diubah oleh Tuhan menjadi baik bagi kehidupan kita. Penutup, puji Tuhan. 1, 3, baca bareng-bareng. Sekalipun kebaikan kita tidak diterima, tidak dihargai, disalah mengerti, jangan putus asa, jangan kecewa. Teruslah berbuat baik dan tetap memandang dan percaya kepada Tuhan. Waktunya pasti tiba untuk saudara menuai. Ayatnya 1, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sayangnya menungso ini tidak mengerti kekekalan, sing ngerti kefanaan. Jadi kefanaan ini terbatas ya. Nek pengertian kita kok urung, wah terlambat kan begitu. Tapi kalau kita mengerti kekekalan itu, wah enak banget saudaraku. Nek ngerti kekekalannya, Gusti nulunge kapan ngono wis ketok, oh nulung nang kono iki ora apa-apa, nang kono kan begitu saudaraku. Tapi sayang manusia tidak mengerti tentang kekekalan. Manusia tidak, hati mereka kekekalan dalam hati mereka, tapi manusia enggak dapat menyelami, enggak dapat mengerti, mula bingung. Tapi kita dididik pagi ini, ayo bergantung waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan indah pada waktunya. Tuhan selalu membuat indah pada waktunya. Walaupun ini enggak enak, ini tetap nantinya Tuhan membuat indah pada waktunya. Tunggu waktunya Tuhan. Hidup saudara akan menikmati hidup yang indah di hadapan Tuhan. Enggak sumelang opo-opo, karena bergantung kepada Tuhan. Ayat ini sudah saya bikin mau copat saudaraku. Kalau bisa di puji Tuhan. Jadi Galatia ini tak bikin mau copat. Ya. Puji Tuhan, nek bisa di anokne biar dengar mau copat. Tiga menit, puji Tuhan. Oke, mereka mau copat, ibu-ibu. Lewat mau puji copat. Tuhan. Jangan kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, begitu. Ojo nganti kita
kembo. Kembo niku jemu, jangan sampai kita kembo. Kembo niku jemu. Anggon kita magawe kang becik. Melakukan hal yang baik, jangan jemu-jemu melakukan hal yang baik. Awet manawa wus waktu. Karena kalau sudah waktunya, wis wektune Tekaning kala mangsa. Nah, kalau mangsa itu kairosnya Tuhan, sampai kairosnya Tuhan, Kita bakal angunduh woh kang kita akan menuai buah ya, akan ngunduh. Angger kita tatan kembo. Angger kita enggak jemu, tatan kembo. Anggon kita gawe becik. Ya, ampun kembo, damel sae. Amin Bapak Ibu. Jangan kembo. Jangan Ya. jemu-jemu untuk berbuat baik. Walaupun kadang kebaikan kita tidak diperhitungkan atau tidak dihargai. Namun demikian, jangan itu membuat kita berhenti untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Karena ada waktunya nanti Allah akan menunjukkan kebaikannya oleh karena perbuatan kita yang baik. Mari kita renungkan dengan hati yang bening, pikiran yang jernih, dan tetap semangat. Amin, puji Tuhan, haleluya. Semangat Bapak Ibu, semangat berbuat baik, karena waktu yang akan datang kita pasti akan menuai. Tuhan memberkati waktu kami, kembalikan kepada Bapak Gembala, puji Tuhan. Monggo, musik Pak, puji Tuhan, haleluya. Baik, para pelayan Tuhan, silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, satu pelajaran yang indah pada pagi hari ini, bahwa sekalipun kebaikan kita, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan tidak dihargai oleh Tuhan, oleh manusia, tetapi Tuhan memperhitungkan. Amin. Jadi sampai hari ini, ayo tetap lakukan yang terbaik. Jangan jemu untuk berbuat baik. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk di dalam doa, kita akan angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Kali haleluya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak, sebab kau besertaku. Sekalipun ku tak gentar karena besertaku, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun
badai datang ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kita, mendidik kita. Walaupun ada banyak orang yang tidak menganggap kita, banyak orang yang tidak melihat apa yang kita kerjakan, tetapi ada mata Tuhan, tangan Tuhan yang melihat setiap benih apa yang kita tabur. Kebaikan-Mu diperhitungkan Tuhan, dan kita percaya bahwa kita enggak dibalas manusia, tetapi Tuhan yang membalas kita. Amin. Kalau Tuhan yang membalas kita pasti berlipat-lipat dan pasti yang terbaik bagi kita. Kalau saudara perhatikan kehidupan kita, ketika saudara memberi sesuatu kepada orang dan engkau mengharapkan itu, hanya itu balasannya. Tetapi ketika engkau memberi dan engkau dengan tulus memberinya, Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Saudara percayai dan imani bahwa setiap yang kita tabur Tuhan memperhitungkan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Dengan iman Bapak Ibu, Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi dengan iman kita, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu Atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. haleluya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk kami tetap setia kepada Engkau, tetap berpengharapan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau tanamkan dalam hati kami setiap benih firman Tuhan yang ditabur pada pagi hari ini. Tidak hanya ditanamkan, biarlah benih itu bertumbuh di hati kami dan kami lakukan dalam setiap hari untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman Tuhan, ditambah-tambahkan hikmat marifat daripada Tuhan, membawa setiap jemaat lebih mengenal dan mengasihi Tuhan, menghidupi setiap firman Tuhan, menghidupi setiap janji Tuhan, dan itu nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan Amin.
Haleluya, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara, saatnya kita memberi persembahan terbaik bagi Tuhan dengan berucapan syukur. Petugas kolektan segera. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berdabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang berdabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya, pasti pula membawa berkas-berkasnya, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada ibadah raya hari Minggu ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk kami terus Tuhan memiliki iman di dalam Engkau, untuk kami terus memiliki iman percaya yang lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan ini Tuhan dengan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau yang memberkati persembahan ini Tuhan supaya boleh memperlebar kerajaan surga-Mu tempat ini Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan untuk mengelola keuangan ini, kiranya Kau memberikan hikmat dalam mengelola keuangan ini Tuhan, dan Kau yang mencukupkan setiap kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan warta jemaat di bulan November di minggu kedua ini. Mari semuanya bangkit bersama-sama. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan, karena tahun ini adalah tahun kebaikan dan kebajikan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, di bulan November ini gereja kita mengambil tema yaitu Kairos, waktunya Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat ke-9 firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai
jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, di tema Kairos ini kita diajarkan untuk kita tekun, untuk kita taat, untuk kita berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat kita, Tuhan, kita dipanggil untuk kita percaya sepenuhnya kepadanya. Dalam setiap musim hidup kita, kita hanya percaya kepadanya. Karena pada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Nah saudara, di bulan November ini kita akan belajar bersama, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kita terapkan dalam hidup kita, bahwa kita tetap tekun, kita tetap taat, kita tetap berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Kairosnya Tuhan tepat pada waktunya. Saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita, dan pastikan saudara mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Bapak Ibu Saudara, terus kami mengundang hadir dalam setiap ibadah kita di ibadah minggu jam 9 di tempat ini. Dan sebelum ibadah terdapat doa intim pribadi setiap pukul 8:30 pagi di tempat ini. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Kemudian ibadah Beatstone pagi setiap pukul 4:30 pagi dari hari Selasa sampai dengan Sabtu. Kemudian ibadah pemuda Crown setiap hari Sabtu jam 4:30 sore di tempat ini. Kemudian ibadah Joy Kids setiap pukul 9 pagi di tempat ini. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, shalom. Sehat semua. Bapak Ibu diberkati. Kalau kebenaran firman Tuhan pagi hari ini ya. Pengumumannya silahkan ditampilkan. Saya mengulang lagi Bapak Ibu untuk pengumuman kita. Jadi gereja kita akan mengadakan ibadah Natal, ibadah perayaan Natal dan ibadah tutup tahun. Dan saya yakin dan percaya semua pasti mendukung pelayanan ini. Amin. Semua jemaat di tempat ini karena kita keluarga di dalam Kristus pasti mendukung acara ini. Baik acara di Kebun Karet tanggal 8 Desember, tanggal 25 Desember di tempat ini, dan tanggal 31 Desember. Semuanya pasti akan diberkati. Amin. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap kami doa pagi saya terus bawa doa ini. Dan saya terus percaya bahwa apa yang Tuhan taruh dalam pelayanan ini itu dari Tuhan. Dan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara semua akan bersama-sama menikmati perayaan Natal dan tutup tahun bersama di gereja ini. Amin. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya bahwa gereja kita memberikan kesempatan untuk klik aja Mas Bijari, kesempatan untuk menabur janji iman yang akan dikumpulkan di 17 November, berarti minggu depan ya. Dan untuk yang kontribusinya 50.000 dikumpulkan tanggal 17 November. Kalau lebih cepat lebih baik, karena supaya panitia bisa segera bisa melaksanakan pernik-perniknya. Semuanya sudah di DP, tetapi semuanya tidak hanya di DP atau harus dilunasi kan gitu toh. Akhirnya ya monggo silakan Bapak Ibu Saudara bisa mendukung pelayanan ini. Dan persembahan di akhir Oktober kemarin sejumlah 1.482.000, artinya sudah ada beberapa modal untuk untuk para pelayan Natal pada pagi di tahun 2024. Itu saja dari saya undang saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Say aja. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus.
setia. Berkali-kali kau menolongku, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. setia. Sekali lagi dengan iman kita, berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan tolong kita berulang kali, Tuhan menolong hidup kita. Haleluya. Berkali-kali kau menolong, Berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, Engkau berotoritas di tempat ini. Engkau berhadirat di tempat ini. Ketika kami datang masuk bait Allah-Mu ini dengan rasa sakit, kecewa, penuh dengan pergumulan, Roh Kudus jamah kami, meneduhkan kami, menguatkan kami, bahkan memulihkan dan menyembuhkan kami Tuhan. Kami meyakini ketika hadirat Tuhan turun di tempat ini, melawat setiap umat Tuhan, rasa pahit dalam hatimu, rasa kekecewaan dalam hatimu, Tuhan pulihkan, digantikan dengan sukacita yang melimpah. Ketika engkau datang dengan sakit, dengan imanmu, Yesus sudah menyembuhkan sakitmu di dalam nama Yesus. Ketika engkau datang dengan pergumulan, Yesus sudah membuka jalan bagi kehidupanmu. Pulang dari tempat ini, engkau akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu di dalam nama Yesus. Kasih kuasa Tuhan mengalir, mengalir dan mengalir. Engkau datang dengan pergumulan, engkau pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang hari ini tidak hadir pada pagi hari ini. Engkau lawat pribadi, lepas pribadi. Yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan. Yang lagi malas engkau cambuk, sehingga mereka datang kembali bersama kita beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa ibadah besok minggu dan selanjutnya akan semakin meriah karena engkau hadir melawat setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kami tutup ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap tangan yang kukerjakan. Langkah kakimu disertai Tuhan, dan orang akan melihat bahwa engkau orang yang diberkati dan sangat diberkati Tuhan. Sebab kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka yang mengikutimu sepanjang hidupmu. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.